Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 8 Juni 2025, Hari Raya Pentakosta. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan ayat 16, dilanjutkan ayat 23b sampai dengan ayat 26. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Orang yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman-Ku yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Detik-detik terjadinya peristiwa Pentakosta diceritakan dengan sangat baik dalam bacaan pertama. Roh Kudus turun diawali dengan tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api bertebaran. Kemudian Ia hinggap di atas para rasul, sehingga mereka yang sebelumnya mungkin ragu atau takut, kini menjadi berani untuk memberitakan Injil. Bahkan segala hal yang mereka katakan bisa dimengerti oleh orang-orang dari berbagai latar belakang bahasa yang secara kebetulan pada saat itu sedang menyaksikan peristiwa itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus itulah yang akan memungkinkan kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, mengikuti ajaran Kristus, dan bertumbuh dalam kesetiaan dan kesucian. Banyak masalah terjadi karena kita lebih mementingkan ego kita sendiri daripada mendengarkan suara Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus dalam bacaan kedua menasihati umat di Roma supaya hidup dalam roh. Ia melarang mereka agar jangan sampai hidup dalam daging. Sebab katanya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mengapa? Karena kehidupan yang dikuasai oleh daging akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Sedemikian pentingnya hidup dalam roh itu, sehingga Yesus berjanji kepada para murid-muridnya bahwa Ia akan mengirimkan kepada mereka Roh Kudus. Janjinya itu terpenuhi dalam peristiwa Pentakosta. Ikuti apa maunya Roh Kudus, maka hidup kita pasti jadi baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah hidup kami sebagai tempat kediaman Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi kasih dan kebenaran-Mu di dunia ini.
Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.